kepadamu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang mau berbicara dalam pribadi kami masing-masing. Tuhan, kami butuh tuntunan-Mu di dalam hidup kami ya Bapa, untuk melangkah di jalan-Mu. Itulah sebabnya Tuhan, pagi hari ini kami mau serahkan hati kami untuk Engkau urapi ya Bapa, mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini ya Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap pemberitaan firman pada pagi hari ini boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus, kuasai tempat ini, hati dan pikiran kami. Kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Halo. Ini kok kosong ya sebelah sini ya. Ibarat kapal ini oleng sebelah ya. Ayo boleh diisi yang mungkin yang di sini. Kasihan tadi Ibu WL sudah menyuruh. Ayo diisi di sini, kasihan Pak Medi. Ya. Ini mau masuk YouTube loh. Masuk YouTube karena sudah direkam kayaknya ya. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Shalom, sekali lagi saya menyapa kita semua. Selamat pagi, puji Tuhan. Ya, ini nggak pada mudik semua ya. Iya, ini karena nggak punya kampung halaman di sini. Atau ongkosnya terlalu berat ya. Seperti saya kalau pulang pasti ongkosnya berat ya kalau ke Manado. Sama ya. Puji Tuhan ya. Kalau masih pulang sendiri ya masih bisa ya, tapi kalau sudah dan keluarga ya sudah lain ceritanya ya. Nah, belum lagi kalau di sana ada sambutan karpet merah ya, dengan amplop warna merah juga harus kita siapkan kalau pulang kampung ya, karena mereka pikir kita ini udah paling kaya di perantauan ya, udah kaya banget ya. Jadi kalau pulang wah itu ya, bukan mereka mau melihat kehadiran kita, ternyata amplopnya tiba-tiba jadi rame di rumah ya. Puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Kalaupun kita tidak mudik pada hari ini, tapi kita menyembah Tuhan di rumah Tuhan. Amin. Ya, kita senantiasa mau mencari Tuhan. Puji Tuhan. Bapak dan Ibu Gembala masih di pelayanan ya, jadi saya masih dipercayakan untuk di tempat ini. Sendiri ya, otomatis. Ya, saya masih dipercayakan untuk melayani saudara semua di tempat ini. Dan kita akan melihat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita sama-sama buka di dalam Yohanes pasal yang kedua ayat yang kelima. Ini pada mengkhusus semua. Ya, Yohanes 2 ayat 5. Sudah dapat? Katakan amin. Mari bagi berdiri menghormati firman Tuhan. Ya, kita baca bersama-sama ya. Firman Tuhan ini ada di screen juga. Ya, Yohanes 2 ayat yang kelima, 2, 3. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakannya kepadamu, lakukanlah itu. Amin. Tuhan, silakan duduk. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada satu cerita yang saya baca, ini menarik sekali. Suatu hari Tuhan memberi tugas kepada seorang pria. Ya, katakanlah pria ini bernama Pak Medi. Karena saya bingung namanya siapa ya. Pak Medi aja ya. Puji Tuhan. Nah, Tuhan memperlihatkan sebuah bongkahan batu yang besar kepada pria yang bernama Pak Medi. Dan menyuruh pria ini, ya Pak Medi, untuk mendorongnya. Ya, dengan sekuat tenaga. Ada sebuah bongkahan batu yang begitu besar. Tuhan suruh Pak Medi, ya, coba kamu lihat ada bongkahan batu yang begitu besar. Ya, coba kamu dorong dengan sekuat tenaga. Nah, berbulan-bulan pria ini terus mendorong dan tak sedikit pun batu ini bergeser dari tempatnya. Nah, ketika di dalam situasi yang putus asa, dia berkata kepada Tuhan, dia protes kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah menggunakan segenap kekuatanku,
Tapi lihat, batu ini tidak juga bergeser. Ya, kenapa aku gagal? Ya, protes kepada Tuhan. Lalu kemudian apa yang menjadi jawaban Tuhan? Tuhan menjawab, anakku, aku hanya menyuruhmu mendorong batu itu dan bukan memindahkannya. Ya, sekarang engkau mengira dirimu telah gagal, tetapi lihatlah sekarang dirimu, lengan dan otot-ototmu menjadi kuat. Ya, engkau memang tidak dapat memindahkan batu itu, karena aku memanggilmu untuk taat melakukan kehendakku dan untuk membuktikan imanmu. Yang akan memindahkan batu itu adalah aku sendiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa pelajaran penting yang kita mau belajar pagi hari ini tentang firman Tuhan pagi hari ini? Pentingnya kita mendengar suara Tuhan dan kita taat untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Amin. Dan kita membaca satu bagian firman Tuhan di mana Yesus membuat suatu mujizat, saudara ya. Dalam sebuah perkawinan di Kana, ya, kita tahu sendiri cerita tentang mujizat yang dilakukan oleh Yesus di sebuah perkawinan, saudara ya. Nah, di dalam sebuah pesta perkawinan, khususnya di zaman Alkitab, saudara, di situ ada satu bagian penting yang harus disediakan oleh sang pemilik pesta, yaitu apa? Anggur, saudara. Namun ternyata ketika Yesus ada di situ, ya, mereka kehabisan yang namanya apa? Anggur, saudara ya. Padahal ini adalah bagian penting dari sebuah pesta, ya. Kalau di Lamongan bukan anggur tapi cap tikus ya. Penting itu kata mereka ya. Kemudian saudara yang dikasih oleh Tuhan, mereka kebingungan pada saat itu dan Yesus ada di situ. Dan apa yang Yesus lakukan, saudara? Yesus memerintahkan kepada mereka untuk menyiapkan, ya, menyiapkan tempat, saudara ya, pada saat itu. Kemudian Yesus akan melakukan bagiannya yang luar biasa dan kita tahu sendiri mujizat itu terjadi di pesta perkawinan yang ada pada saat itu. Firman Tuhan menjelaskan kepada kita pada ayat yang kelima, Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakannya kepadamu, apa yang Yesus suruh kepadamu, lakukanlah itu, dan engkau akan lihat sesuatu terjadi. Ini berarti suatu ketaatan penuh kepada Tuhan. Kalau kita mau melihat mujizat, kalau kita mau melihat pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita, yang perlu kita lakukan adalah apa? Taat atau dengar-dengaran kepada Tuhan. Apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus suruh, itu yang kita lakukan. Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kadang kita ada di posisi yang sama dengan seorang pria yang saya ceritakan di awal tadi ya. Kita mungkin merasa ini akan gagal ya. Saya sudah mencoba melakukannya tetapi ini akan gagal ya. Kita akhirnya kemudian menyerah dengan keadaan yang terjadi di dalam hidup kita karena kita merasa bahwa ini gak ada gunanya sama sekali ya. Ini buang-buang waktu saja. Saya sudah sekian lama berdoa, saya sudah sekian lama bergumul, tetapi kenapa nggak ada jawaban? Kenapa nggak ada titik terang yang terjadi di dalam hidup saya ketika saya melakukan apa yang disuruh oleh Tuhan? Ini artinya Tuhan ini nggak mau menolong saya. Karena kita terjebak dalam pemikiran seperti ini ya. Karena apa? Ketidaksabaran kita di dalam melakukan apa yang Tuhan suruh. Karena apa? Kita tidak mau lama menunggu. Kita mau doa kita pada waktu itu juga harus dijawab oleh Tuhan. Dan inilah yang menjadi titik kesalahan orang-orang percaya kepada Tuhan. Ketika mereka mulai merasa bosan dengan doa-doa mereka. Aduh, sudah bikin lama aku berdoa, sakit penyakitku belum juga sembuh.
Katanya harus taat kepada Tuhan, harus berdoa. Sekian lama aku mendoakan usaha pekerjaanku ini, malah yang terjadi kok sepi banget ya. Padahal aku udah berdoa sama Tuhan. Aku berdoa sekian lama untuk keluargaku, kok suami atau istri belum ada perubahan juga ya. Yang ada malah tambah menjadi-jadi. Karena ini menjadi permasalahan di dalam keimanan kita kepada Tuhan. Karena apa? Kita ini kemudian ketika melihat bahwa itu belum terjadi di dalam hidup kita, kita mulai ragu dan putus asa. Kita mulai bimbang dan kita mulai kehilangan kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan akhirnya ketika kita kehilangan kepercayaan kita kepada Tuhan, kita kemudian tidak taat lagi kepada Tuhan. Kita tidak lagi melakukan apa yang disuruh oleh Tuhan. Padahal yang perlu kita lakukan adalah bersabar dan menantikan jawaban Tuhan itu datang di dalam hidup kita. Amin. Tetapi yang kita lakukan kadang-kadang kita ini banyak protes kepada Tuhan. Kadang-kadang kita banyak komplain kepada Tuhan. Ketika segala sesuatu yang kita sudah bangun, rencana-rencana yang kita sudah rancang, itu belum terjadi di dalam hidup kita. Kita mulai protes, kita mulai marah-marah, dan kita mulai menyerah dengan keadaan yang ada. Padahal Tuhan sedang akan membawa kita untuk apa? Terus melatih ketaatan kita kepada Tuhan. Melatih kesabaran kita menantikan jawaban Tuhan itu datang di dalam hidup kita. Tuhan sedang melatih kita, ya, otot-otot rohani kita, otot-otot iman kita untuk kuat dulu. Kemudian kita mendapatkan jawaban dari Tuhan. Ya, Tuhan sedang melatih kita hari-hari ini. Kita sedang ada di dalam sebuah pertandingan iman, ya, firman Tuhan katakan. Di dalam sebuah pertandingan iman kita harus kemudian mempersiapkan segala sesuatu. Namanya memasuki di dalam sebuah pertandingan harus siap. Dalam pertandingan iman, kerohanian kita harus siap, kita harus dipersiapkan oleh Tuhan. Supaya apa? Ketika kita sudah siap, kita menjadi kuat di dalam Tuhan, ada persoalan yang baru lagi datang dalam hidup kita, kita sudah terlatih. Amin. Kita sudah terlatih, saudara ya. Kita sudah menjadi kuat di dalam Tuhan, kita sudah berakar dulu di dalam Tuhan. Kalau sudah berakar atau fondasi kita itu sudah benar-benar tertanam di dalam Tuhan, maka kalau ada persoalan yang baru, yang lebih berat terjadi dalam hidup kita, kita tidak akan mudah goyah. Kita tidak akan mudah jatuh, kita tidak akan mudah menukar iman kita. Hanya gara-gara persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya Tuhan bawa kita. Tuhan izinkan ada persoalan terjadi dalam hidup kita. Tuhan izinkan ada permasalahan yang terjadi dalam hidup kita, seolah-olah Tuhan tidak ada bersama dengan kita. Padahal Tuhan ada bersama dengan kita. Ya. Tuhan ada untuk menolong kehidupan kita. Kita sedang diajar Tuhan. Kita sedang dilatih untuk kemudian kita bisa terbang bagai Raja Wali. Ya. Sedang dilatih iman kita. Sedang dilatih kepercayaan kita kepada Tuhan. Benar-benar sungguh-sungguhkah kita di hadapan Tuhan, ataukah kena persoalan sedikit kita mulai protes, kita mulai marah-marah, sungut-sungut yang terjadi setiap hari. Aduh, kok aku ini sudah bulan suci Ramadan, udah mau Idul Fitri, THR-ku sedikit ya, THR-ku nggak besar ya. Saudara mau THR-nya besar? Saudara sum THR-nya jadi besar. Ya, di sum ya THR-nya supaya gede ya. Ya, mulai aduh gimana ya, aku mau pulang ke Manado, pulang ke Amongena ya. Ya, gimana ini ya? Mulai, aduh kayaknya Tuhan ini gak sayang sama saya ya. Rencana saya mau pulang ke Manado, mau berlibur, kok ini yang terjadi ya. Kita mulai kemudian tawar hati,
Firman Tuhan katakan kalau engkau tawar hati di dalam menghadapi kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Saudara, saya ingat perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian. Apa yang dipesankan Tuhan kepada Yosua sebagai pengganti Musa? Jangan tawar hati, jangan kecut dan tawar hati. Itu ada beberapa kali ditulis ya, untuk kemudian mereka menghadapi suatu hal yang besar, menghadapi berkat yang besar, masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Mereka, pesan Tuhan di dalam hidup mereka, jangan kecut dan tawar hati. Aku akan memberikan kemenangan kepadamu. Karena Tuhan tahu bangsa ini suka apa? Sedikit-sedikit apa? Sungut-sungut, sedikit-sedikit suka marah-marah, ya, sedikit-sedikit suka protes-protes di hadapan Tuhan. Padahal mereka udah lihat mujizat yang begitu banyak. Nah, Tuhan kemudian berfirman bahwa engkau harus menguatkan hatimu. Ya. Ada tanah perjanjian yang ada di hadapanmu yang sebentar lagi engkau akan masuki. Tetapi sebelum engkau memasuki tanah perjanjian itu, hatimu ini harus taat kepada Tuhan. Lakukanlah apa yang Dia perintahkan, seperti yang kita baca tadi. Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakannya kepadamu, lakukanlah itu. Ya. Persoalannya, mayoritas bangsa Israel ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Mereka hanya dengar, tapi kadang tidak melakukannya. Ya, ini persoalannya. Mereka hanya mendengar, tapi tidak pernah benar-benar menjalankan firman Tuhan itu. Sehingga apa? Banyak di antara generasi-generasi bangsa Israel tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Ya, dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa orang-orang yang mengintai pada saat itu, mereka yang tidak percaya tidak masuk dalam tanah perjanjian. Tapi Yosua dan Kaleb, mereka masuk ke tanah perjanjian. Karena apa? Mereka taat kepada Tuhan. Mereka percaya walaupun mereka belum melihat apa yang Tuhan mau sediakan di dalam hidup mereka. Karena mereka punya iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hidup kita itu harus seperti itu. Percaya walaupun belum melihat. Amin. Saya percaya ada di antara kita ini yang diberkati oleh Tuhan walaupun belum melihat, tetapi saudara terus mendoakan itu, dan pada hari-hari ini saudara sedang menikmati berkat dari Tuhan. Ada pengalaman seperti itu? Benar nggak? Ya, Tuhan kalau ingin punya rumah, ya, belum lihat kan, tapi tetap percaya sama Tuhan. Tetapi ada saja jalan Tuhan akan membawa ke situ kalau kita tetap taat kepada Tuhan. Dan ternyata Tuhan sediakan. Amin. Tuhan sediakan, saudara. Apa yang kita minta, asalkan apa? Kita mau taat kepada Tuhan. Mulai hari ini kita bangun keimanan kita di hadapan Tuhan dengan apa? Selalu menuruti perintah Tuhan di dalam hidup kita. Ya, selalu menuruti apa yang dikatakan Tuhan di dalam firman Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan itu kita lakukan. Apa yang Tuhan larang jangan pernah kita lakukan. Kita mulai kemudian membangun rasa percaya kita yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kalau kemarin hari-hari yang kita lalui, kadang-kadang kita ragu, kadang-kadang kita percaya, kadang-kadang ragu, kadang-kadang percaya. Hari ini mulailah untuk apa? Menaruh kepercayaan penuh kepada Tuhan. Amin. Karena Dia yang berdaulat di dalam hidup kita. Apa yang kita sedang rindukan hari-hari ini? Pergumulan apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini? Ya, apa yang kita minta dari Tuhan hari-hari ini? Kalau kita mau terus taat kepada Tuhan, saya percaya ada jawaban atas semua pergumulan-pergumulan atau apa yang kita minta daripada Tuhan. Ya, karena Tuhan tahu apa yang saya dan saudara butuhkan. Tuhan mengerti apa yang kita perlukan. Tuhan mengerti apa yang kita rindukan hari-hari ini.
Tapi Tuhan mau melihat sampai di mana kita ini mau apa? Mau tetap menanti di hadiratnya, tetap menunggu di hadiratnya, tetap percaya saja kepada Tuhan. Ya, apa saja yang engkau minta di dalam nama Yesus, asal engkau percaya, maka engkau akan mendapatkannya. Itu firman Tuhan di dalam Alkitab, saudara. Makanya hari-hari ini kita banyak menggali firman Tuhan. Ada banyak janji Tuhan di dalam hidup kita. Ada banyak berkat-berkat Tuhan yang Tuhan mau curahkan di dalam hidup kita. Ya, tinggal bagaimana caranya kita ini menuju kepada berkat itu, menuju kepada janji itu. Jalan menuju kepada berkat Tuhan, jalan menuju kepada pemulihan di dalam ekonomi kita, keluarga kita. Tidak ada jalan lain selain apa? Kita taat dan setia kepada Tuhan. Itu jalannya, ketaatan. Lalu kemudian kita ingat pengorbanan Yesus di kayu salib. Dia meraih kemenangan dengan jalan apa? Dengan jalan ketaatan. Ya, jalan ketaatan sehingga dia meraih kemenangan. Kita tahu bagaimana Abraham dan Sarah tidak punya anak, saudara. Ya, usia mereka sudah tua. Secara medis sudah tidak bisa mempunyai keturunan. Saudara, ketika Tuhan janjikan anak kepada mereka, mereka tetap setia kepada janji-janji Tuhan itu. Amin. Ya, mereka tetap percaya walaupun kelihatannya itu mustahil. Ya. Kelihatannya itu tidak mungkin. Tetapi karena firman Tuhan katakan, karena ketaatan Abraham dan Sarah ini mau menantikan apa yang dijanjikan Tuhan, sehingga apa? Mereka kemudian mendapatkan keturunan. Siapa anaknya? Ishak, saudara. Ya. Bahkan firman Tuhan katakan keturunan Abraham akan banyaknya seperti apa? Bintang di langit, seperti pasir di laut, sudah menjadi sebuah bangsa yang besar. Ya. Ini terjadi karena apa? Dimulai dari apa? Benih ketaatan daripada Abraham. Dia harus disuruh Tuhan keluar dari tempatnya lain, dari zona nyamannya, untuk kemudian pergi menuju tempat yang dia tidak tahu kemana Tuhan akan membawa dia. Tetapi itulah yang namanya ketaatan. Kita akan melakukan apa yang Tuhan suruh meskipun kelihatannya itu mustahil. Kita akan melakukan apa yang Tuhan suruh meskipun itu mungkin kelihatannya sangat sulit. Tetapi ingat, kalau Tuhan yang menyuruh kita, berarti Tuhan ada beserta dengan kita. Amin. Tuhan menyertai perjalanan kehidupan kita. Kita semua sedang ada dalam perjalanan. Ya, seorang hamba Tuhan mengatakan hidup itu seperti ada di roller coaster. Saudara pernah naik roller coaster? Ya. Kadang-kadang masih pelan-pelan, kita masih senyum-senyum, ketawa-ketawa. Tapi kemudian mulai kenceng hidup, kita sudah mulai gugup. Ya. Kemudian dia naik lagi, wah, kita mulai ketakutan, dia turun ke bawah, kita ketawa-ketawa. Naik lagi, waduh. Di bawah seperti itu, saudara ya. Kadang menegangkan, kadang ada senyum di situ, benar nggak? Ya, apalagi yang sudah berumah tangga pasti tahu ya. Setiap hari seperti ada di roller coaster. Ya, kalau yang belum menikah belum merasakan itu ya. Ya masih karena ada mama papa, uang sekolah beres. Tapi perjuangan orang tua ya menyekolahkan anak, membesarkan anak itu tidak mudah. Ya, tidak mudah. Di balik senyumannya, SPP-mu udah tersedia, itu ada perjuangan yang luar biasa. Jadi anak-anak muda, ayo hormati orang tuamu ya. Hormati papa mamamu yang sedang berjuang untuk kamu. Ya. Kalau yang rumah tangga tahu sudah. Ayo belum lagi ini selesai sudah ada lagi. Ya. Ya. Belum lagi selesai ini sudah ada. Ayo. Sudah ada lagi ini ya. Aduh, ada biaya-biaya yang tidak terduga. Tetapi hidup harus terus berjalan. Amin. Tapi berjalannya bersama dengan siapa?
berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, pasti walaupun hidup kita kadang-kadang seperti ada di roller coaster, tetapi Tuhan ada di situ. Amin. Tuhan menyertai, Tuhan menolong, saudara ya. Kami keluarga hamba Tuhan, kami merasakan pertolongan Tuhan. Ada saja pertolongan Tuhan, ada saja kasih Tuhan. Lewat siapa saja, Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menolong kita. Amin. Bahkan orang yang tidak kita kenal, Tuhan bisa pakai, saudara. Ya, burung gagak aja Tuhan bisa kirim kok untuk kasih makan, benar nggak? Bangsa Israel, benar nggak? Ya. Jadi apalagi yang kita perlu takutkan untuk taat kepada Tuhan? Ya. Untuk bisa setia kepada Tuhan hari-hari ini. Ya. Kami belajar untuk tetap taat kepada Tuhan, melayani secara full timer, saudara. Ya. Untuk kemudian memenuhi panggilan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tapi ternyata Tuhan tidak pernah biarkan. Ternyata Tuhan selalu tolong. Di balik semua pergumulan yang dihadapi. Asal kenapa? Kita taat. Kita taat kepada Tuhan. Kita bergumul kepada Tuhan. Banyak berdoa kepada Tuhan. Amin. Banyak berdoa. Maka saya katakan kepada jemaat-jemaat yang saya layani, banyak dulu di bawah kaki Tuhan. Ya. Banyak dulu di bawah kaki Tuhan. Supaya kau lihat mujizat Tuhan. Kau lihat pertolongan Tuhan di dalam hidupmu. Ya. Jangan habiskan waktumu dengan hal-hal yang sia-sia. Lebih baik datang kalau ada waktu berdoa kepada Tuhan. Ya. Kalau ada waktu datang bergumul di kaki Tuhan. Menyerahkan hidup kepada Tuhan. Supaya kau melihat pertolongan Tuhan datang di dalam hidup. Ini kami rasakan setiap hari, saudara. Ya, sesuatu selalu harus mencari Tuhan. Tuhan, apa yang akan kau lakukan? Ya, kami butuh ini Tuhan. Ya, untuk anak-anak, untuk sekolah mereka, untuk biaya-biaya di rumah juga yang tidak sedikit yang harus dikeluarkan, biaya ini, biaya itu. Tetapi kami melihat luar biasanya Tuhan. Ya. Bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya di dalam pelayanan dan kehidupan kami. Tuhan katakan kita tidak sampai meminta-minta roti. Orang benar tidak pernah dipermalukan oleh Tuhan. Asalkan apa? Kita mau taat kepada Tuhan. Amin. Taat kepada Tuhan. Kita mau setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, gak usah lihat kondisi-kondisi yang ada di sekitar kita. Mau perang Rusia, Ukraina, ya kita tetap setia kepada Tuhan. Amin. Ya, mau Omikron, apalagi Omega, apalagi tetap setia kepada Tuhan. Tuhan mau melihat kesetiaan kita. Apalagi sekarang kita itu beribadah bebas. Kayak dulu di kampung ibadah jalan kaki. Ya, saya sering diajak om saya, omnya Pak Medi juga, omnya Ibu Edi juga, Om Yoke dan kalau Tante Ani ya, ibadah kita jalan kaki dari kampung saya ke Kayuran, IGP. Itu harus menyeberangi sungai, menyeberangi sawah-sawah, jauh saudara. Ya, jadi nggak perlu pakai sepatu, nyeker aja. Karena kan banyak jebakan di situ ya. Jalan kaki sampai di gereja udah keringetan. Ya, pulang juga seperti. Tapi sukacita. Sekarang fasilitas sudah tersedia. Kita mau kemana? Tinggal di dalam genggaman katanya ya. Mau order makanan aja tinggal di rumah, tiduran makanan udah datang. Mau kemana tinggal Gojek, Grab, banyak. Mau datang ke gereja, ya udah banyak fasilitas. Kalau kita dulu, saya di kampung saya belum ada listrik dulu ya. Tahun 80-an belum ada listrik. Gelap gulita, kalau kayak berjalan di goa, saudara. Baru kalau ibadah malam-malam, saudara. Ya kadang kita pakai lampu botol, ya tahu ya lampu botol. Ya, ibadah. Tapi tetap semangat, tetap sukacita. Ya nggak ada musik, saudara.
Tapi tetap semangat, tetap sukacita, jalan kaki, tetap semangat, tetap sukacita, tetap taat kepada Tuhan. Ada waktunya, saudara. Ya, ada waktunya Tuhan akan angkat kehidupan kita asalkan kita taat dan setia kepada Tuhan. Ya, karena saya melihat orang benar tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Orang benar yang percaya dan taat kepada Tuhan selalu ada peningkatan-peningkatan. Amin. Ya, dalam hidupnya, dalam ekonominya pasti ada peningkatan-peningkatan, saudara. Tuhan akan bawa, saudara, ya. Grafiknya akan terus naik, saudara. Ya, ada peningkatan-peningkatan kalau kita setia kepada Tuhan, kalau kita mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Pasti ada perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Asalkan apa? Kita banyak bersyukur saja untuk sesuatu yang memang Tuhan percayakan saat ini di dalam hidup kita. Ya, kalau kita tetap bersyukur dengan apa yang ada, kita tidak iri hati dengan milik orang lain, rumput tetangga lebih hijau, ya, seperti itu ya. Mobil tetangga lebih baru atau motor tetangga lebih baru, ya. Kita nikmati saja, syukuri apa yang sedang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Nah, kalau kita sudah belajar bersyukur, kita belajar mencukupkan diri dan kita tetap taat kepada Tuhan, ada saatnya kok. Saya yakin dan percaya ada saatnya Tuhan akan angkat kehidupan. Kita nggak akan begitu-begitu saja. Yang penting hari ini hati kita ini juga harus dipersembahkan kepada Tuhan. Hati yang taat, hati yang mau dididik, hati yang mau diarahkan oleh Tuhan. Ya, kita selalu bersyukur, belajar apa yang ada, ya itu sudah. Ya, apa yang ada. Saya ingat pelayanan kami pertama di Kauripan, kita masih kontrak di sana. Istri saya hamil, setiap hari cuma makannya ikan asin. Ikan asin terus, sudah. Setiap hari, sudah. Tetapi kami bersyukur, itu awal-awal pelayanan kami. Ya, kami tinggal di kos-kosan dulu. Ya, kalau ada yang pernah ngekos di sini, kami juga pernah. Ya, kami kos, kemudian Tuhan percayakan untuk mengontrak sebuah rumah. Gak ada jemaat, saudara. Gak ada orang, saudara. Ya, melayani, saudara. Tetap melayani, tetap berdoa. Ya, Tuhan ajarkan di situ. Tuhan ajarkan, Tuhan kok dari minggu ke minggu, nggak ada orang untuk mencari jiwa di situ, belum ada. Tapi kami tetap setia kepada Tuhan. Kemudian kami pindah ke daerah CSM, jadi tetangganya Pak Medi. Ya, ini Pak Medi sekarang udah pindah ke Tulangan. Mau diangkat RT, dia pindah ke Tulangan. Jadi gak ada orang, minggu ibadah itu belum ada orang. Ya, tapi kami tetap ibadah walaupun kursi-kursi kosong. Ya, saya tetap khotbah seperti biasa. Ya, kursi kosong sama istri dan ada anak sekolah minggu 1, yaitu anak saya yang pertama. Ya, tetap setia kepada Tuhan. Doakan, belum ada kursi, pokoknya nggak ada gitar, memang kosong lompong. Ya. Kalau orang dunia mungkin itu kan nekat banget ya. Kayak apa-apa kok mau melayani. Ya, mungkin ada perkataan, tapi saya tidak mau mendengar perkataan manusia, saya mau mendengar perkataan Tuhan. Saya belajar untuk tidak dengar perkataan manusia yang melemahkan, tapi saya mau dengar perkataan Tuhan. Kami terus membangun pelayanan, ya, berpindah-pindah, ya. Di tempat kami itu kontrak, berapa kali kami pindah? 4 kali, ya Pak Media. Tapi kemudian Tuhan terus membimbing pelayanan. Ada jiwa yang Tuhan kirimkan. Kadang-kadang sudah ada jiwa ini dipanggil Tuhan. Ya, beberapa orang ada yang dipanggil Tuhan, tapi itu kan kehendak Tuhan ya. Ada yang pindah ke Surabaya, ya sudah, tidak masalah. Ya, kembali kosong lagi. Minta lagi kepada Tuhan. Ya, minta Tuhan, tolong Tuhan. Kemudian ada lagi yang menghadiri. Ya, sampai hari ini ya tetap bertahan dalam pelayanan. Ya, tetap bertahan dalam pelayanan, tetap setia, tetap tahan dalam pelayanan. Saya percaya suatu hari nanti kita akan melihat ya, janji-janji Tuhan di dalam hidup kita.
asalkan kita tetap taat dan setia kepada Tuhan. Kuncinya nggak usah banyak mengeluh, saudara. Nggak usah banyak protes. Ya, amin. Kalau hari ini dipercayakan cuma makan tahu tempe, terima itu, saudara. Ya, saya dulu di sekolah Alkitab makannya tahu tempe. Tahu tempe tidak berubah. Lagunya seperti itu, sama kacang panjang. Kacang panjang dipendekkan dengan sorak-sorak ini. Kacang panjangnya dipendekkan, saudara ya. Itu, saudara. Ya, tinggal di asrama mau menuntut apa, saudara? Ya, tinggal di asrama, makan seadanya. Ya, saudara, melayani Tuhan. Tetapi harus belajar setia kepada Tuhan. Ya, apalagi masuk ke pedalaman, saudara. Ya, kita pernah diutus masuk ke pedalaman di daerah Tapanuli Selatan, ya. Di daerah Sumatera Utara. Ada orang Sumatera jadi di Benora ya. Jauh itu ya. Kalau saudara tahu, Tapsel itu sudah dekat dengan Madinah, Mandailing, Natal. Saudara tahu mantunya Pak Jokowi kan orang sana ya. Bobi yang sekarang wali kota ya kalau nggak salah ya, wali kota Medan. Itu kita harus berjalan berkilo-kilo masuk ke tengah hutan. Wah, sudah khotbah semangat saudara, KKR malam, diem aja ini ya. Ternyata ketika kita tanya ke Bapak Gembala, kenapa mereka diam aja? Ternyata mereka nggak tahu bahasa Indonesia. Ya, semua yang ikut ibadah nggak tahu bahasa Indonesia, saudara ya. Di tengah hutan, saudara. Tuhan kirim ke sana, saudara. Jalan bawa berkilo-kilo, saya bawa baju saya, lalu saya bawa juga panggung boneka. Ya, kita biasanya main panggung boneka untuk sekolah minggu. Itu berat, saudara ya. Saya bawa dua itu berjalan berkilo-kilo, saudara ya. Untuk masuk di tengah hutan, kita melayani di sana. Ya, Tuhan bawa di situ, saudara. Masuk di sana, saya sama teman-teman saya kerja bakti, saudara ya. Setiap hari bangun gereja itu ada di lahan gambut, saudara. Kita jadi kuli pada waktu itu ya. Lahan gambut itu susah sekali dipacul, saudara, karena rawa-rawa, saudara. Ya, kami kerja di situ, kerja terus di situ, saudara. Saya ingat perjalanan pelayanan saya, kita keliling Sumatera Utara ya, di Samosir, kemudian di Dairi, ya. Kita keliling situ, saudara ya. Itu perjalanannya nggak apa, saudara ya, nggak mudah, saudara. Apalagi kalau naik kalau orang sana bilang angkot itu naiknya sampri ya. Itu dari Medan ke Tarutung ya. Tarutung itu 8 jam. Ya, saya hanya berdoa saja karena bapak yang bawa mobil itu udah mabuk, saudara ya. Iya benar, coba tanya benar. Ya, Tuhan apa yang terjadi ini, kiri kanan jurang, saudara ya. Kalau saudara mau ke Tarutung itu nanti kalau saudara ke Sumatera itu jurang kiri kanan, saudara, untuk menuju ke Tarutung. Ya berdoa, Tuhan tolong selamatkan kami, baru mau pelayanan, waduh sopirnya ini udah ugal-ugal, tapi kemudian akhirnya sampai juga dan kami bisa hidup ya. Ya puji Tuhan. Melayani, saudara, di daerah kalau masih di Samosir indah, saudara, Danau Toba semua, saudara. Pemandangannya bagus banget, saudara, naik kapal. Tapi kalau udah masuk ke pedalaman, waduh itu, saudara ya, sudah tidak ada kendaraan lagi, ya kita harus jalan kaki, saudara. Ya. Melayani selama dari sana, saudara. Ya. Itu dipercayakan Tuhan, saudara. Nah, dipersiapkan Tuhan sebelum kemudian masuk dalam pengembalaan. Ya. Banyak, saudara, kisah-kisah pelayanan di pedalaman, di daerah Ternate, di daerah Ambon. Waduh itu lebih lagi, sudah lebih jauh lagi, saudara ya. Tapi kalau kita mau taat kepada Tuhan, ada masa di mana ternyata Tuhan sedang proses dan Tuhan sedang persiapkan. Saya bersyukur Tuhan proses saya melewati semua itu di dalam pelayanan. Ketika saya masih sekolah Alkitab, Tuhan percayakan semua itu untuk mempersiapkan saya. Ya. Supaya apa? Supaya tetap kuat di dalam pelayanan, karena pernah melewati hal-hal seperti itu. Nah, sampai hari ini kami kuat, itu semua karena Tuhan. Ya, jadi mari kita mau taat kepada Tuhan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita percaya akan kuasanya dan terima
janji-janji Tuhan di dalam hidup kita. Saudara mau taat? Amin. Lakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Puji Tuhan, kita persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus pada hari ini. Kepada yang bertugas, mari minta tolong yang bertugas untuk membagikan sakramen perjamuan kudus. Jadi kita yang mana ini? Dere atau Ibu Evi bantu menjalankan. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lenyapkan segala susah. Darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, amin. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lenyapkan segala susah. Darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lenyapkan segala susah. Darahnya tebus saya, darahnya tebus saya. Mari kita berdoa kepada Tuhan, mohon Tuhan menyucikan, melayakkan setiap kehidupan kita, dan Tuhan memberkati sakramen perjamuan kudus ini untuk sebentar lagi kita nikmati, menjadi kekuatan di dalam hidup kita, dan kita mengingat akan kematian Tuhan di kayu salib yang sudah berkorban di dalam hidup kita. Bapa dalam sorga, kami mengangkat Tuhan sakramen perjamuan kudus ini Tuhan. Roti yang adalah lambang dari tubuh Kristus, dan anggur ini adalah lambang dari darah Kristus ya Bapa. Tanda bahwa Engkau begitu mengasihi kami sehingga Engkau mengorbankan segala-galanya dalam hidup kami ya Tuhan. Itulah sebabnya pada pagi hari ini kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang menjamah kami semua ya Tuhan, melayakkan kami semua ya Tuhan untuk terima sakramen perjamuan kudus pada pagi hari ini ya Tuhan. Lewat kematian di kayu salib mengingatkan, menyadarkan kami Tuhan untuk kami tetap bersyukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Darahnya, mari bangkit berdiri. Amat kuasa, sucikan dari dosa, lenyapkan segala susah. Darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lenyapkan segala susah. Darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lenyapkan segala susah. Darahnya tebus saya, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya, lenyapkan segala susah. Darahnya tebus saya.
kita akan persiapkan hati kita pada pagi hari ini untuk terima sakramen perjamuan kudus. Saya berikan waktu kepada saudara sekalian untuk mengakui segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Mungkin tidak diketahui oleh orang lain, tetapi Tuhan Maha mengetahui hati kita. Pagi hari ini kita bereskan di hadapan Tuhan. Kita minta kepada Tuhan, Tuhan pulihkan, sucikan, kuduskan hati kita. Mari kau datang pribadi kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Apabila ada kesalahan-kesalahan yang kau lakukan yang melanggar firman Tuhan, Tuhan dengan kasih karunia yang besar mau mengampuni setiap kita oleh pengorbanan yang besar. Ampuni kami Tuhan, layakan kami Tuhan, kuduskan kami hari ini Yesus. Mari kita akan mengangkat roti yang ada di tangan kita, angkat tinggi-tinggi. Kita tetap bersyukur akan tubuh Kristus yang dilambangkan melalui roti pada pagi hari ini. Bagaimana penderitaan yang begitu dahsyat diterima oleh Yesus hanya untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Mari bersyukur untuk itu dan hiduplah di dalam Tuhan. Hiduplah sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita akan mengangkat cawan yang berisi anggur. Anggur ini adalah lambang dari darah Kristus, darah anak domba Allah, darah yang begitu murni, bersih, yang rela dicurahkan untuk menebus setiap kesalahan-kesalahan kita. Yang rela dicurahkan untuk menebus pelanggaran dan dosa-dosa kita, sehingga dia mengubahkan seluruh hidup kita menjadi ciptaan yang baru, memperdamaikan kita dengan Allah. Pagi hari ini syukurilah pengorbanan Tuhan melalui darahnya, darah Yesus yang tercurah di kayu salib. Hiduplah seturut dengan kehendak Tuhan. Jangan lagi hidup dalam kedagingan, tapi hiduplah di dalam roh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama minum dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, silakan.